Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana, NIM 1057101089118, kelas AK 18C. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul utang antar perusahaan. Nah, dapat kita lihat bersama di sini, perusahaan induk membeli obligasi perusahaan anak. Artinya, anak yang menjual obligasi ke perusahaan induk, induk yang membeli ke anak. Di sini menggunakan metode upstream. Nah, langsung saja kita masuk. PT Induk memiliki 90% saham PT Anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga 9.225.000 pada tanggal 31 Desember 2016. PT Anak memiliki modal 10 juta dan laba ditahan 1.250.000. Pada tanggal 1 Januari 2017, PT Anak mempunyai obligasi 10% atau 5 tahun per 20% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan diskonto amortisasi 300.000. Pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Jatuh tempo obligasi pada 1 Januari 2022. Di sini dapat kita lihat terdapat nilai nominal obligasi PT Anak yang beredar seharga 10 juta. Nah, nilai nominal obligasi ini kita kurangkan dengan diskon. Diskonnya itu ada 300.000 sehingga akan menghasilkan nilai buku 9.700.000. Amortisasi diskon 300.000 bagi 5. Kenapa bagi 5? Karena di sini tanggal 1 Januari 2017 PT Anak mempunyai obligasi 10% atau 5 tahun per 20%. Jadi 300.000 kita bagi 5 tahun, yaitu 60.000 per tahun. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat penjualan pada PT Induk ada sebesar 25.750, sedangkan PT Anak 14.250. Laba dari PT Anak 459, pendapatan bunga 470, beban dan HPP minus 21.679. PT Anak 12.440. Beban bunga dalam PT Induk tidak ada, sedangkan PT Anak mempunyai beban bunga seharga 1.060. Rugi konstruktif PT Induk tidak ada dan PT Anak tidak ada. Non pengendali 10% atau 750.000 dikurang 240.000, PT Induk tidak ada, PT Anak tidak ada. Laba bersih 5.000 PT Induk, PT Anak 750. Laba ditahan 13.000 PT Induk, sedangkan PT Anak 1.250. Laba ditahan 31 Desember PT Induk 18.000, PT Anak 2.000. Aktiva lancar lainnya PT Induk 34.046, sedangkan PT Anak 25.000. Piutang bunga PT Induk 250, sedangkan PT Anak itu tidak ada. Investasi saham pada PT Anak ada 10.584, PT Anak tidak ada. Investasi dalam obligasi induk, PT Induk ada 5.120, sedangkan PT Anak tidak ada. Total aktiva yaitu 50.000 PT Induk, sedangkan PT Anak total aktivanya 25.000. Kewajiban lainnya PT Induk 12.000, PT Anak 2.740. Utang bunga PT Induk tidak ada, sedangkan PT Anak 500. Utang obligasi 10% PT Induk tidak ada, sedangkan PT Anak 9.760. Saham biasa PT Induk 20.000, sedangkan PT Anak 10.000. Laba ditahan PT Anak 2.000, PT Induk 18.000. Hak minoritas 30% dikali ekuitas anak, PT Induk tidak ada, sedangkan PT Anak tidak. Selanjutnya, pada tanggal yang sama, PT Induk membeli 50% obligasi dengan harga 5.150.000. Pembelian ini menghasilkan rugi konstruktif dengan perhitungan sebagai berikut.
Yang pertama adalah PT Induk menghitung rugi konstruktif atau investasi obligasi. Obligasi 50% dikali 10 juta dikurang 300. Nah, 10 juta ini diambil dari nilai nominal, 300 ini diambil dari diskon, sehingga menghasilkan 4.850.000. Harga beli 5.150.000. Di sini pada tanggal yang sama PT Induk membeli 50% obligasi dengan harga 5.150.000. Rugi konstruktif itu dapat menghasilkan 300.000. Kenapa? Karena 4.850.000 dikurang 5.150.000 hasilnya adalah 300.000. Rugi akan diakui per bagian 300.000 per 5 tahun, yaitu 60.000 per tahun. PT Anak menghitung premi atau utang obligasi. Nilai nominal obligasinya yaitu 5 juta, harga jual 5.150.000, premi 150.000. Premi obligasi diamortisasi 150.000 ini dibagi 5, yaitu 30.000 per tahun. Ini untuk PT Anak menghitung premi. Selanjutnya, selama tahun 2017, PT Anak mencatat beban bunga di mana 10 juta dikali 10%. Nah, sehingga dapat menghasilkan 1 juta. Amortisasi diskon di mana 300.000 dibagi 5 hasilnya kan 60.000. Jadi dapat menghasilkan beban bunga seharga 1.060.000. Kenapa 1 juta ditambah 60.000 dapat menghasilkan 1.060.000? 50% untuk PT Induk atau 50% dikali 1.060.000. 1.060.000 ini diambil dari beban bunga, sehingga dapat menghasilkan 530.000. Selanjutnya, PT Induk mencatat pendapatan bunga selama 2017. 5 juta dikali 10%, sehingga akan menghasilkan 500.000. Amortisasi premi, di sini amortisasi premi itu 30.000, yang sebelumnya kan dapat dihasilkan 30.000. Jadi kita cantumkan di amortisasi premi. Jadi 500.000 dikurang 30.000 hasilnya akan 470.000. Ini adalah pendapatan bunga yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu misalkan jika PT Anak menghasilkan laba 750.000 pada tahun 2017, maka pembukuan PT Induk adalah 90% dari kepemilikan anak dikali 750.000, hasilnya 675.000. Rugi konstruktif 90% dikalikan 300.000, hasilnya ialah 270.000. Rugi konstruktif per bagian 60.000 dikali 90%, hasilnya 54.000. Sehingga mendapatkan pendapatan investasi dari PT Anak sebesar 459.000. Jurnalnya investasi saham pada PT Anak 675.000 pada laba dari PT Anak 675.000, atau mencatat 90% laba dari Anak tahun 2017. Jurnal yang kedua, laba dari PT Anak 270.000, investasi saham pada PT Anak 270.000, atau IJOS 90% rugi konstruktif pembelian obligasi. Jurnal selanjutnya yaitu investasi pada PT Anak 54.000, laba dari PT Anak 54.000, atau IJOS 90% dari pengakuan perbagian rugi konstruktif. Selanjutnya, PT Induk mencatat investasi pada PT Anak 31 Desember 2017 seharga 11.250.000 dikali 90%. Hasilnya yaitu 10.125.000. Laba dari Anak 459.000. Investasi saham pada PT Anak dihasilkan sebesar 10.584.000. Mengapa? Karena 10.125.000 ditambahkan dengan laba dari
anak 459.000, hasilnya yaitu 10.584.000. Selanjutnya menghitung bagian kepentingan non pengendali. Nah, di sini dapat kita cantumkan laba PT Anak 750.000, rugi konstruktif 300.000, pengakuan rugi konstruktif per bagian 60.000, sehingga dapat dihasilkan laba bersih PT Anak yaitu seharga 510.000. Bagian non pengendali 510.000 ini dikalikan 10%. Sehingga mendapatkan 51.000. PT Anak mencatat nilai obligasi yang beredar per 31 Desember 2017, di mana nilai nominalnya yaitu 10 juta, amortisasi diskon OB 300.000 ini dikurang 60.000, sehingga menghasilkan 240.000. Nilai buku obligasi dapat dihasilkan dari nilai nominal dikurangi dengan amortisasi diskon, sehingga menghasilkan 9.760.000. Bagian untuk PT Induk 9.760.000 dikalikan dengan 50%, sehingga menghasilkan 4.880.000. PT Induk mencatat investasi obligasi, di mana investasi obligasi 1 Januari 2017 seharga 5.150.000, amortisasi premium OB 30.000, sehingga dapat menghasilkan investasi obligasi 31 Desember 2017 sebesar 5.120.000. Selanjutnya, akun resiprokal, di mana 31 Desember 2017. Di sini dapat kita lihat obligasi pada anak terdapat 9.760.000, 50%-nya itu seharga 4.880.000, dan induk itu 5.120.000. Pendapatan dan beban bunga pada anak itu 1.060.000, 50%-nya 530.000, induk 470.000. Utang dan piutang bunga pada anak 500.000, 50%-nya 250.000, dan pada induk 250.000. Sehingga dapat kita eliminasi, di mana rugi konstruktif dari penarikan obligasi yaitu adalah 300.000, pendapatan bunga terdapat 470.000, 50% utang obligasi 4.880.000, pada investasi obligasi pada PT Anak 5.120.000, beban bunga 530.000. Selanjutnya di sini jurnal eliminasi, di mana poin A, rugi konstruktif dari penarikan obligasi seharga 240.000, 50%-nya utang obligasi pada investasi obligasi pada PT Anak. Di sini 50% utang obligasi terdapat 4.880.000, dan investasi obligasi pada PT Anak 5.120.000. Selanjutnya pada poin B, rugi konstruktifnya di sini 60.000, pendapatan bunga 470.000, beban bunga 530.000. Pada poin C, laba dari PT Anak 459.000, laba non pengendali 51.000, ekuitas non pengendali 51.000, investasi pada PT Anak 459.000. Pada poin D, saham PT Anak 10 juta, laba di saham PT Anak 1.250.000, investasi pada PT Anak 10.125.000, ekuitas non pengendali 1.125.000. Pada poin E, utang bunga seharga 250.000, piutang bunga 250.000. Ini adalah jurnal eliminasi, jurnal yang akan dieliminasi. Selanjutnya kita beralih ke poin terakhir, yaitu konsolidasi. Di sini kita akan masukkan jurnal yang telah kita eliminasi tadi ke kolom-kolom sehingga mendapatkan konsolidasinya. Yang pertama adalah penjualan. PT Induk 25.750, PT Anak 14.250. Eliminasinya tidak ada. Konsolidasi 40.000.
Laba dari PT Anak 459 PT Induk, sedangkan PT Anak tidak ada, eliminasinya berada di poin debit yaitu 459. Konsolidasi tidak ada. Pendapatan bunga 470 ada pada PT Induk, sedangkan PT Anak tidak ada, eliminasinya berada di poin debit yaitu 470. Konsolidasinya tidak ada. Beban dan HPP. PT Induk mempunyai 21.679, sedangkan PT Anak 12.440. Eliminasinya tidak ada, konsolidasinya 34.119. Beban bunga pada PT Induk tidak ada, PT Anak 1.060, eliminasi berada di kredit 530, sedangkan konsolidasinya yaitu 530. Rugi konstruktif. PT Induk tidak ada, PT Anak tidak ada, tetapi eliminasinya yaitu pada poin debit 240 dan 60, konsolidasi 300. Non pengendali 10%, 750.000 dikurang 240. PT Induk tidak ada, PT Anak tidak ada, eliminasinya 51.000 berada di posisi debit, konsolidasinya 51. Laba bersih berada pada PT Induk 5.000, PT Anak 750, eliminasi tidak ada, konsolidasi 5.000. Laba ditahan PT Induk 13.000, PT Anak 1.250, eliminasi berada di poin debit 1.250, konsolidasi 13.000. Laba ditahan 31 Desember, PT Induk 18.000, PT Anak 2.000, eliminasinya tidak ada, konsolidasinya adalah 18.000. Aktiva lancar lainnya, PT Induk 34.046, PT Anak 25.000, eliminasi tidak ada, konsolidasi 59.046. PT Piutang Bunga, PT Induk 250, PT Anak tidak ada, eliminasi 250 berada di posisi kredit, sedangkan konsolidasi tidak ada. Investasi saham pada PT Anak, PT Induk 10.584, PT Anak tidak ada, eliminasi 459 berada di posisi kredit dan 10.125, konsolidasi tidak ada. Investasi dalam obligasi induk, PT Induk 5.120, PT Anak tidak ada, eliminasinya berada di posisi kredit 5.120, konsolidasi tidak ada. Total aktiva PT Induk 50.000, PT Anak 25.000, eliminasi tidak ada, sedangkan konsolidasinya adalah 50.045. Kewajiban lainnya, PT Induk 12.000, PT Anak 2.740, eliminasi tidak ada, konsolidasi 14.740. Uang bunga, PT Induk tidak ada, PT Anak 500, PT eliminasi 250 berada di posisi debit, sedangkan konsolidasi 250. Utang obligasi 10%, PT Induk tidak ada, PT Anak 9.760, eliminasi berada di posisi debit 4.880, sehingga konsolidasinya adalah 4.880. Saham biasa PT Induk 20.000, PT Anak 10.000, eliminasi berada di posisi debit 10.000, sehingga konsolidasinya adalah 20.000. Laba ditahan 18.000 PT Induk, PT Anak 2.000, eliminasi tidak ada, sedangkan konsolidasi 18.000. Kepentingan non pengendali 10.000 dikurang 10.000 ditambah 2.000 dikurang 240.000 dikali 10%. PT Induk tidak ada, PT Anak tidak ada, eliminasi berada di posisi kredit 51 dan 1.125. Konsolidasi 1.176.
Jadi dapat disimpulkan total liabilitas dan ekuitasnya PT Induk 50.000, PT Anak 25.000, eliminasi yang berada di bagian debit 17.660, eliminasi yang berada di bagian kredit 17.660, sedangkan konsolidasinya adalah 59.046. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.